Sebuah sekolah di negara Jepang, kini kita diperlihatkan seorang murid culun, nolep, nggak punya teman apalagi pacar gitu kan yang akan mengunjungi sebuah perpustakaan. Tapi ketika si murid culun ini baru saja membuka pintu perpustakaan, iya, kita diperlihatkan 4 wanita cabe-cabean dengan skin paling berbahaya, yaitu rambut legend. Apakah MC kita satu ini akan dicoblos rame-rame? Tapi ya sebelum itu, perkenalkan MC culun super hoki kita pada alur cerita anime ini itu bernama Naoto. Nah, pada awalnya si Naoto yang memang merupakan pria nolep yang tidak ingin berurusan dengan para wanita berambut legend ini sih berusaha untuk mencueki mereka semua dan memutuskan untuk lebih fokus belajar aja ya teman-teman. Ya meskipun rasanya mustahil juga sih. Wong dari tadi keempat cewek cabe-cabean berambut legend ini terus-menerus ketawa ketiwi dengan keras ya cuy ya. Ditambah ketika Naoto tengah berusaha brutal untuk belajar, tiba-tiba saja やばいやばい。でもさ、ほらあれ。本当だ。だろ？なるほどね。 Sumpah kalau aing jadi Naoto mending balik bro asli. Tapi ya situasi Naoto semakin di ujung tanduk ketika tiba-tiba saja salah satu dari cabe-cabean rambut legend ini datang menghampiri Naoto. Wah, Naoto yang sadar akan hal ini tentu panik dong ya. Apakah Mai Burung akan dilahap rame-rame? Yang karena kepanikan Naoto inilah, Naoto tanpa sengaja menjatuhkan tasnya sehingga keluarlah semua barang-barang yang ada di tas Naoto. やだ。何これ。何何？どうしたの？君は俺が守る。やだ。落ち着け。平常心。 Waduh, para gadis cabe-cabean yang sadar bahwa Naoto ini merupakan seorang wibu Kang Halu yang selalu membuat komik, tentu langsung merosting Naoto secara brutal. Seperti mengatakan bahwa Naoto ini wibu lah, ngenes lah, Kang Halu lah, jomblo lah. Tapi ya Naoto yang mendapatkan roasting yang brutal dari cabe-cabean ini sih sebenarnya udah pasrah dan menerima kenyataan aja ya para penonton. Sebab ternyata jauh sebelum Naoto dibully oleh para cabe-cabean ini, sedari kecil Naoto itu sudah sering dibully ya oleh teman-temannya, dikarenakan dirinya itu ya apalagi gitu kan kalau bukan wibu, nolep, dan Kang Halu. Tapi dari keempat cabe-cabean yang membuli Naoto, ada satu cabe-cabean yang mungkin akan mengubah kehidupan masa SMA Naoto, yang mana cabe-cabean tersebut adalah seorang wanita kawaii. Ya meskipun agak ireng dikit dan nggak tahu berusi, tapi yang penting kawaii lah bro, bernama Nagatoro. 私1年だけど、2年？じゃあ、先輩ですね。 Jika kalian berpikir sebenarnya apa sih yang membedakan Nagatoro dengan ketiga cabe-cabean yang lainnya? So, begini anak muda, jika ketiga cabe-cabean yang lain itu menjahili Naoto hanya sampai dengan taraf yang ya cukup membuat Naoto terkena mental, tapi berbeda dengan Nagatoro, sebab setiap kali Nagatoro menjahili Naoto bukan mental lagi abangku yang kena, melainkan Ojon gitu kan yang bangun. Baba Bowie. Plus lebih parahnya lagi, semakin Naoto terkena mental akan kejahilan-kejahilan yang Nagatoro lakukan kepada dirinya, makin menjadilah keangsi Nagatoro ini membuli Naoto. 先輩ってちょっと、いや、かなり。キモいっすね。 Sedangkan Naoto yang mendapatkan pembulian pembangun adik kecil dari Nagatoro sih awalnya benar-benar sangat muak ya untuk bertemu lagi dengan Nagatoro. Tapi apa daya gitu kan, karena Nagatoro ini sudah terlanjur demen menjahil Naoto, maka di sini Nagatoro pun selalu mengikuti Naoto kemanapun Naoto pergi. 先輩。チース。あれあれ。先輩美術部っすか？ Bahkan ketika Naoto akan melakukan kegiatan eskul seninya, si Nagatoro ini sampai ikut ke ruangan eskulnya dan meminta Naoto untuk menggambar dirinya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, karena Nagatoro ini demen banget gitu kan membuat burung Naoto auto tegak berdiri seperti keadilan, maka 仕方ないですね。
Alamak, hitam putih begini kalau ya hampir hampir lupa bro. Jadi selain Naoto ini yang hobi membuat komik, Naoto juga ternyata hobi melukis ya teman-teman untuk mengisi kegabutannya di sekolah. Balik ke CRT. Nah, Naoto yang tiba-tiba saja diperlihatkan sebuah armor suci lengkap dengan kulit belang tentu dong nggak bisa fokus sebab ya boro-boro menggambar wanita lemah iman gitu kan. Wong ngobrol sama cewek aja Naoto nggak pernah. Tapi ya Nagatoro yang sadar akan kegugupan Naoto pun seketika mengatakan, "Naisho desu. Hora, ganbare ganbare senpai. Ganbare ganbare senpai." Selain menyemangati senpai Nolepunya ini, di sini Nagatoro pun mengatakan kepada Naoto, jikalau Naoto berhasil menggambarkan dirinya dengan sempurna, Nagatoro akan memberikan sebuah hadiah yang sangat wena tenan lah pokoknya re. Walama, mendengar hadiah yang katanya wena tenan dari Nagatoro, tentu sebagai wibu yang belum pernah sama sekali dibelai oleh seorang wanita, di sini Naoto pun langsung lah ya menggambar Nagatoro hingga tak terasa sore hari pun tiba setelah Naoto berhasil menggambar Nagatoro dengan ya bisa dibilang cukup sempurna lah ya. Di sini Nagatoro pun berniat untuk memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Naoto. Tapi ada syaratnya dong. Sebelum Nagatoro memberikan hadiahnya itu kepada Naoto, Nagatoro ingin jikalau Naoto itu tutup matanya terlebih dahulu. Naoto yang sadar pasti dicium. Ini mah fix tentu dong langsung siap menerima hadiah yang katanya mantap tenan dari Nagatoro ini. Bahkan sampai manyun-manyun gini Kang. Tapi yang terjadi dah bangsaran aing aja ini mah ya, mending pindah sekolah tuh kalau bisa pindah negara kalau kata aing mah. Dan ya karena Naoto lagi-lagi di PHP-in bro oleh Nagatoro, bahkan kasihan sebenarnya aing sama Naoto itu sampai nangis gini bejir dibully di kelas, mana udah manyun-manyun lagi. Tapi jika menurut kalian penderitaan dan kesengsaraan Naoto ini berhenti sampai sini saja? Tentunya tidak dong pastinya, sebab ketika mereka berdua baru saja pulang sekolah, fun fact aja ya, si Naoto dan Nagatoro ini jalan pulangnya itu searah gitu kan. Di sini tanpa diduga-duga Nagatoro tiba-tiba saja mengatakan bahwa dirinya itu menyukai Naoto ya para penonton dan berharap Naoto itu bisa menjadi pacarnya. 出会ってすぐこんなこと言うの変だって分かってるんですけど、私と付き合ってください。 Wah, sang wibu yang tiba-tiba saja mendengar hal tersebut dari Nagatoro tentu membuat perasaan Naoto itu berbunga-bunga dong. Tapi aduh, beneran kasihan cuy sama Naoto. Namun ya bukan berarti Nagatoro ini benar-benar nggak punya perasaan seperti para gadis-gadis umumnya sih. Hal itu ditunjukkan ketika ya seperti biasa gitu kan, si Nagatoro yang berusaha untuk mengganggu kedamaian Naoto ketika melukis. Yang mana saat itu Nagatoro meminta kepada Naoto untuk main hula hoop lah ya dan bergoyang-goyang bersama. Tapi ketika Naoto akan melakukan apa yang diinginkan Nagatoro, Nagatoro yang sadar bahwa Naoto secara tidak sengaja melihat armor suci berwarna putihnya. Di sini Nagatoro itu nampak salting ya teman-teman. Tapi bukannya kapok atau gimana gitu ya. Di sini Nagatoro semakin brutal ya teman-teman menjadi Naoto. Yang mana Nagatoro tiba-tiba saja mengajak Naoto untuk memainkan sebuah permainan yang cukup enak lah cuy dibandingkan sebelumnya. Tapi ini bukan PHP bro, asal ini mah nampol lah pokoknya. Baba Boy. Jadi permainan yang ingin dimainkan oleh Nagatoro itu adalah tebak posisi pentul. Ya, pentul bro. Tahu lah yang maksud. Oh my god. Nah, jika Naoto bisa menebak posisi pentul Nagatoro dengan benar, maka Nagatoro akan memberikan sebuah tiket melakukan apapun kepada dirinya. Seperti jika Naoto sedang tidak ingin diganggu oleh Nagatoro, atau menyuruh Nagatoro menggunakan seragam renang, atau bahkan meminta kepada Nagatoro untuk menjadi model lukisan Naoto tapi tidak memakai kain sehelai pun. Yang tentunya kalau aing tahu lah ya, selebih. Alamak.
Ya karena permainan dan hadiah ini benar-benar mantap nampol re di sini tanpa banyak basa-basi, Naoto pun menyetujui permintaan dari Nagatoro tersebut. Dimulai dari Nagatoro yang ya karena gak penting-penting banget jadi skip aja lah ya, cuma diputer-puter doang kok. Langsung aja kita masuk ke giliran Naoto ya teman-teman. Dengan perlahan tapi pasti dan sedikit demi sedikit, wibu hoki kita ini pun mulailah Yahwa mendekatkan jari jemarinya untuk menekan sebuah bel surgawi milik Nagatoro. Tapi ketika Naoto tinggal ngeklik aja bel tersebut, siapa ini cuy yang nelfon di momen-momen mantap kayak gini? Buat siapapun yang nelfon, Sherlock Leta Parani. Tak terasa jam istirahat pun tiba dan kini kita diperlihatkan MC culun kita yang kebingungan gitu kan untuk mencari tempat duduk karena penuh semua. Hingga di tengah-tengah kebingungan Naoto ini secara tidak sengaja bertemu dengan Nagatoro dan juga berdak cabe-cabeannya ya teman-teman. And ya karena tidak ada tempat duduk lagi, dengan terpaksa deh Naoto pun ikut join lah ya bersama berdak cabe-cabeannya Nagatoro. 隣空いてますよ。Oh ya, perkenalkan cabe-cabean Tobrut satu ini bernama Maki dan satunya lagi adalah Yoshi. Nah, entah apa niatan Nagatoro saat ini, sebab tiba-tiba saja Nagatoro memperkenalkan Naoto kepada dua sahabat cabe-cabeannya itu sebagai pacarnya ya teman-teman. 彼氏そうです。付き合ってます。ねえ、先輩。 Wah, kedua cabe-cabean yang mendengar hal tersebut sih pada awalnya menganggap bahwa perkataan Nagatoro ini hanyalah bercandaan saja. Sebab tidak mungkin juga gitu kan cabe-cabean sekawan Nagatoro bisa jadian dengan pria seculun Naoto. Yang oleh karena hal itulah makin dibully dan digoda-goda lah Kang si Naoto oleh kedua cabe-cabean tersebut. Tapi ketika si Yoshi berniat untuk mengelus-elus kepala Naoto, 先輩の頭、ベトベトするから触らない方がいいよ。Yap, bak seorang majikan yang tak ingin hewan peliharaannya diganggu oleh orang lain. Di sini Nagatoro langsung menepis dan melarang Yoshi untuk mengelus-elus kepala Naoto. Gak cuman sekali teman-teman, bahkan 2 kali malahan. Nah, Maki yang melihat reaksi Nagatoro yang selalu marah ketika Naoto diganggu oleh wanita lain, tentu dong sebagai cabe-cabean penggoda iman di sini Maki memiliki sebuah rencana yang membuat ya cukuplah membuat kalian ingin dibully oleh cowok Tobrut. Baba Bowie. Yang mana ketika jam istirahat sudah selesai di sini Yoshi dan Maki pun tiba-tiba saja datang ke ruangan klub Naoto untuk meminta kepada Naoto menggucek-gucek ke abangku. ねえ、パイセン。おっぱい触らせてあげよっか。 Ya kalau gini mah nggak jadi kasihan aing bejer lah oi. Loh kok nggak jadi kasihan bang? Pakai nanya lagi ente. Ya jelas dong bro, karena bukan Naoto lagi cuy yang mengejar-ngejar emas, melainkan dirilah yang datang kepada Naoto untuk minta diremas. Bahkan meskipun Naoto menolak untuk melakukan hal ini, di sini mereka berdua benar-benar memaksa Naoto untuk meremas dari Maki. Tapi ketika pada akhirnya Naoto berhasil merasakan sebuah keempukan yang benar-benar di luar nurul. Iya sih, bejir ternyata keempukan yang diremas oleh Naoto itu bukan atau ya seperti apa yang kita maksudnya itu kalian inginkan, ya melainkan sebuah roti gitu kan. Hingga ketika Naoto ini benar-benar dibully brutal oleh dua cabe-cabean tersebut. おっぱいがなんだって。面
白そうなことしてるみたいだけど。 Iya, muncullah Nagatoro. Wah, Nagatoro yang melihat ayang cupunya ini dipaksa memegang ketok dari Maki. Tentu dong ya, di sini Nagatoro benar-benar bete brutal. Yang karena Nagatoro juga tidak mau kalah. Di sini Nagatoro pun meminta kepada Naoto untuk meremas juga gitu kan tocil miliknya. Ya meskipun dengan embel-embel Naoto harus menebak kue kacang premium sih. Jadi begini. Jika Naoto berhasil menebak mana kue kacang premium yang ia simpan di dalam boba mininya ini, maka Nagatoro akan memberikan kue kacang premium tersebut kepada Naoto. Lah terus apa istimewanya abangku dari kue kacang premium? Ya Re, kamu masih terlalu dini muridku untuk memahami situasi seperti ini. Ya tentu prosesnya dong yang mana demi bisa menebak kue kacang premium yang diselipkan oleh Naoto di balik boba mininya itu, Nagatoro harus meraba, menerawang, dan semua panca indera Naoto ini harus diaktifkan pada mode maksimal. Plus jika Naoto berhasil menebak hal tersebut, bayangkan betapa nikmatnya Naoto makan kue kacang premium yang benar-benar hangat, tapi bukan karena microwave ya, melainkan penghangat alami yang bersumber dari pegunungan. Dan yang pasti ada rasa susu coklatnya dong. Baba Boy. Tapi ketika Naoto ini benar-benar tengah berusaha maksimal meraba-raba boba mini Naoto untuk menebak kue kacang premium, pluk, malah meclang teman-teman kue kacang premiumnya. Cerita anime dengan MC culun yang selalu dibully cabe-cabean top ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Naoto yang tengah gabut nyantui gitu kan di tengah-tengah liburan musim panasnya, hingga tiba-tiba saja エアコン最高。はい。先輩、せっかくの夏休みなのにどうせアイスかじりながらテレビでも見てんでしょ。というわけで海行きましょう。 Ya seperti biasa, di sini si cabe-cabean Ireng mengajak Naoto untuk pergi liburan ke pantai. Yang tentunya Nagatoro juga mengajak kedua cabe-cabean tobrut yang lainnya dong, guna membuat ojon MC culun super hoki kita ini semakin bergoyang-goyang. 間違い。 うるさいな。いや、そうでもないっしょ。 Tapi cu, meskipun Naoto ini disuguhkan dengan ini, Omak sampai towewew begitu abangku, dan juga ini. 先輩。私の分もお願いします。 Belang begini, cu, di sini alih-alih mencoblos atau seenggaknya mah meng-giveaway anak satu-satu ya teman-teman. Di sini Naoto lebih memilih menghabiskan waktu liburannya dengan melukis pemandangan gitu kan. Bejir. Nah, Nagatoro yang melihat ayang culunnya ini benar-benar ngenolep brutal. Di sini Nagatoro pun berinisiatif untuk menemani Naoto. Tapi caranya agak beda, Kang. Ya bedanya gimana? Lihat aja lah sama kalian. ねえし。先輩はこういう雑な扱いがお似合いっすよね。 Iya, diinjek-injek pakai baby oil nggak tuh abangku? Mana nggak cuma satu cabe-cabean lagi, melainkan dengan 3 cabe-cabean tobruet sekaligus. Sungguh liburan yang benar-benar Alamak. だからダメだって。いいだろ、ちょっとぐらいさ。ちょっとだけ。よくない。折れるから。 Ya, meskipun di sini liburan Naoto itu benar-benar penuh dengan penegangan ojon, tapi Naoto sangat menikmati liburannya kok. Ya kalau gini mah Ain juga menikmati dong, cu. Enggak, serius. Maksud menikmati itu karena ya emang liburan bersama ketiga cabe-cabean tobrut ini benar-benar seru ya teman-teman. Di sini mereka berenang bersama, makan mie bersama, bersenang-senang, ya pokoknya seru-seruan bareng lah. 疲れた。あいつらは元気だな。
Dan jika ada liburan musim panas tentu tidak lengkap jika tidak ada festival musim panas juga dong para penonton. Dan dikarenakan pada liburan Naoto bersama Nagatoro kemarin benar-benar asyik dan menegangkan, di sini Naoto pun juga berharap kepada Nagatoro untuk mengajaknya juga gitu kan pada acara festival musim panas ini. Tapi setelah Naoto menunggu berjam-jam lamanya, kok tumben nih ya si cabe-cabean ireng gak ngajak Naoto untuk pergi ke festival bareng. Ya daripada gabut dan ujung-ujungnya ngocok, maka Naoto pun memberanikan dirinya lah ya untuk pergi sendirian ke festival yang siapa tahu Naoto bisa bertemu juga dengan Nagatoro di sana. Tapi alih-alih bertemu dengan Nagatoro, justru Naoto malah bertemu dengan 焼きそばでも買って帰るか。パイセン発見。 iya, malah bertemu dengan dua cabe-cabean perlemah iman cu. Ya Naoto yang udah ketangkap dan dibawa ke tempat seperti ini sih udah pasrah aja ya Kang, mau diapa-apain juga. だから。おい、さっきくじで取ったやつ。やじゃん。パイセンゲットだぜ。ゲットだぜ。 Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan Nagatoro yang baru saja menyelesaikan eskul renangnya. Dan karena eskul ini pula lah ya para penonton, kenapa Nagatoro itu tidak mengajak Naoto untuk bersenang, enggak, bukan bersenang-senang bro, tapi untuk membuli Naoto ketika di festival musim panas nanti. Tapi ketika Nagatoro akan balik, Nagatoro yang melihat ayang wibunya ini tengah diikat-ikat oleh kedua cabe-cabean tobrut yang lain. Tentu dong di sini Nagatoro pun langsung utiwi ya teman-teman untuk menyelamatkan Naoto dari genggaman dua cabe-cabean tobrut tersebut. 面白そう。貸して。 Tapi ya kedua cabe-cabean tobrut ini baru mau menyerahkan Naoto kepada Nagatoro jikalau Nagatoro itu mau bertanding dengan mereka. Sebenarnya sih Nagatoro mau-mau aja untuk bertanding dengan kedua cabe-cabean tobrut ini ya. Toh ini juga demi kebaikan ayang culunnya ini gitu kan. Tapi di tengah-tengah pertandingan mereka semua, Nagatoro yang sadar bahwa sebenarnya Naoto itu sangat berharap sekali jika dirinya mengajak Naoto untuk pergi ke festival bersama. Tiba-tiba saja Nagatoro mengatakan, 誰かと行きたいとこあるなら自分から誘ってみてもいいんじゃないですか。 kok malah jadi uwu-uwan begini bajir. Tapi jika kalian berpikir keuwu-uwannya cukup untuk membuat mental jomblo kalian hancur seketika, sabar bro, karena kengeriannya baru saja dimulai sekarang. Singkatnya, setelah pertandingan mereka selesai, di sini pada akhirnya Nagatoro pun berhasil lah yang menangkan pertandingan tersebut dan membebaskan Naoto dari genggaman kedua cabe-cabean Tobruet ini. じゃあなパイセン。もう捕まるんじゃねえぞ。山へ帰れ。動物か。 Nah, dikarenakan kini yang tersisa hanyalah Naoto dan juga Nagatoro saja, maka inilah bro kengerian yang sesungguhnya, yang mana di sini Nagatoro pun berniat untuk mengajak Naoto guna menonton sebuah kembang api pada festival ini. Tapi karena antriannya itu sangatlah panjang, brutal dan saling berdesak-desakan, membuat tubuh mungil Nagatoro ini terhimpit gitu kan di tengah-tengah barisan tersebut. Wah, Naoto yang melihat ayang cabe-cabean irengnya ini membutuhkan pertolongan, tentu dong ya dengan sigmanya langsung menyelamatkan Nagatoro. Dan meleot gak tukang si cabe-cabean ireng ini ketika melihat kesigmaan Naoto yang begitu mewing. Ya sebenarnya sih Nagatoro itu benar-benar baper brutal ya teman-teman. Tapi di sini Nagatoro menutupi kebaperannya itu dengan cara menjahili Naoto dengan canda-candaan yang cukup CBL. Seperti alasan Naoto mengajaknya ke tempat yang sepi untuk menggenjotnya lah, Naoto yang perjaka lah, Naoto yang tidak punya keberanian lah untuk mengenjot Nagatoro. Pokoknya di sini Nagatoro itu benar-benar merosting Naoto secara ugal-ugalan. Nah, Naoto yang panas kuping gitu kan lama-lama mendengar roastingan dari Nagatoro. Di sini Naoto pun mengatakan jika Naoto berani untuk menggenjot Nagatoro saat ini juga, apa yang akan Nagatoro lakukan? Walau mendengar ucapan itu tentu membuat Nagatoro tak bisa berkata apa-apa ya cu. Tapi
Tanpa mereka berdua sadari, di tempat mereka berdua saat ini ternyata sudah banyak pasangan muda-mudi yang melakukan tindakan CBL. Sadar akan hal tersebut, di sini Nagatoro dan juga Naoto pun langsung ngibrit lah ya cu. Tapi sekali lagi, meskipun kencan mereka ini banyak sekali ujian-ujian ke-CBL-an yang mungkin saja akan beda cerita kalau yang jadi MC. Di sini Naoto dan juga Nagatoro pun benar-benar merasa bahagia kok dengan kencan mereka. Bahkan mereka berdua berharap bisa pergi lagi ke festival musim panas bersama di tahun depan. 来年一緒に来ればいいんじゃないかな。そうっすね先輩。 Hari demi hari pun Naoto lewati dengan kejahilan-kejahilan Nagatoro yang benar-benar bisa membuat ojon kita berdiri ya cu. Seperti ketika Naoto diduduki oleh Nagatoro. ちょっと何やってんだよ。 Lalu ketika Naoto dipaksa Nagatoro untuk menggendong dirinya, tapi malah kepegang gitu kan paha hitam super mulus Nagatoro. ごめん。じゃあ私こっちなんで。 Terus ketika Nagatoro menelepon Naoto di saat dirinya mandi, yang niatnya sih ingin menjahit Naoto ya teman-teman, tapi tanpa Nagatoro sadari, dirinya malah mencet video call gitu kan. Terlihat sudah abangku susu KNTL manis rasa coklat Nagatoro. Dan yang paling parah, ketika suatu hari Nagatoro ini sadar bahwa pria culun yang selama ini ia sukai benar-benar letoy gitu kan ketika berolahraga. これじゃね。おっと先輩抜かれてゆく。 Nagatoro yang sadar bahwa ayangnya ini benar-benar tidak pernah olahraga kecuali olahraga 5 jari. Di sini Nagatoro pun mengajak Naoto untuk jogging bareng lah ya. Tapi belang begini, Kang. Ya awalnya sih di sini Naoto yang diajak jogging oleh Nagatoro nampak terlihat lemas, lesu, tak bersemangat begini cu. Ya kecuali ojonnya sih. Ya gimana enggak bersemangat itu ojon. Wong ketika Naoto ini jogging bersama dengan Nagatoro, pandangan Naoto selalu gagal fokus ya bro pada keaduhaian kulit belang dan wangi dari Nagatoro. Tak ingin si ojon gondal gandil kemana-mana, Naoto pun langsung meningkatkan kecepatannya ya teman-teman. Itulah rencana awal Naoto untuk menghindari ojonnya yang terbangun dan tergondal gandul. Tapi ketika mereka baru saja beristirahat, 女子にバカにされて悔しがっちゃってるんすか。ぷぷぷ。悔しかったら追いかけてきてください。 buat cewek tobrut ada gak yang mau ngebully aing? Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Naoto yang nampak kebingungan gitu kan dengan model lukisan selanjutnya. Wah, Nagatoro yang melihat kebingungan ayang wibunya ini sih dengan senang hati menawarkan dirinya kepada Naoto untuk dijadikan model lukisan Naoto. Tapi di sini Naoto tidak seperti sebelum-sebelumnya ya yang manut-manut aja ketika dimintai oleh Nagatoro. どうしてもって言うなら私がやってあげても。いやいい。 Namun ya jika Nagatoro terus-menerus memaksa untuk menjadi model lukisan dari Naoto, Naoto memiliki sebuah syarat yang Naoto yakini bahwa Nagatoro itu tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Yang mana jika Nagatoro ingin menjadi model lukisan dari Naoto, maka Naoto ingin Nagatoro itu menggunakan sebuah cosplay Neko-chan ya para penonton. いのはそれだ。 Tapi di keesokan harinya kita diperlihatkan Yap, demi memenuhi syarat ayang culunnya ini, Nagatoro sampai bikin kostum Neko-chan abangku. Yang karena keniatan Nagatoro inilah, maka dengan terpaksa deh Naoto pun tidak memiliki pilihan lain selain melukis keindahan tubuh Nagatoro. Oh iya, di tengah-tengah Naoto yang sedang melukis Nagatoro, kita juga diperlihatkan kemunculan bejir nambah satu cabai-cabean tobrut lagi, Kang. Mana ireng juga gitu kan bernama Sakura. 普通に描くだけだから。 パイセン顔真っ赤。真っ赤。うっ
けるんですけど。 Yang tentu dong, dua cabe-cabean Tobrut aja udah membuat Ojon MC culun kita ini auto bergoyang-goyang ke sana kemari ya teman-teman. Ini nambah satu lagi gitu kan, cabe-cabean ireng si Tobrut Sakura auto copot sudah cuy ini Ojon Naoto. Tapi di tengah-tengah pembulian wena tenan yang diterima oleh Naoto, tiba-tiba saja Naoto mendengar. まったくこいつらは。 Iya, di sini Naoto benar-benar terkejut sekaligus panik brutal ketika dirinya mendengar sebuah langkah kaki yang sudah tidak asing lagi bagi Naoto. Yang siapa lagi gitu kan kalau bukan sang ketua klub seni dari Naoto bernama Sana. Jadi alasan Sana mendatangi klub seni setelah lama menghilang itu adalah karena dirinya mendapatkan teguran dari OSIS bahwa ruangan seni yang biasa Naoto pakai melukis sudah menjadi markas para cabe-cabean untuk nongkrong dan membuat kegaduhan ya teman-teman. Yang oleh sebab itu di sini Sana yang kecewa kepada Naoto memutuskan untuk membubarkan klub aja lah sekalian daripada harus menjadi tempat nongkrong-nongkrong gak jelas. 美術部員としてやる気がないなら廃部にしようと考えている。 Oh iya, Aing hampir lupa bro. Jadi selain Tobrutnya yang badik dan berbahaya bagi kesehatan si Ojon, seperti apa yang Aing bilang di awal, Sana itu merupakan seorang ketua dari eskul seni. Nah, ketika Sana memegang eskul seni, bisa dibilang eskul seni ini banyak mendapatkan penghargaan dan pencapaian baru lah ya. Contoh kecilnya, ketika tahun lalu sekolah mereka mengadakan sebuah festival, eskul seni ini berhasil menduduki peringkat 6 ke atas dibandingkan dengan eskul-eskul lainnya yang ada di sekolah Naoto. Plus Sana juga dikenal dengan kepribadiannya yang disiplin, tegas, serta memiliki wibawa yang bukan main-main dan juga ya Tobrut dong. Yang dikarenakan sifat Sana yang tegas inilah, di sini Naoto benar-benar hanya bisa pasrah aja ya teman-teman ketika sang ketua eskul Tobrut Jumbo ini memutuskan untuk membubarkan eskul mereka. Tapi berbeda dengan Nagatoro. Nagatoro yang sedari tadi mendengar percakapan mereka berdua dari ruangan sebelah tentu tidak terima dong ya. Yang oleh karena itu dengan penuh keberanian khas cabe-cabean, di sini Nagatoro beserta dengan merudaknya pun langsunglah menentang keputusan Sana yang ingin membubarkan eskul seni. Sebab di sini Nagatoro tahu meskipun Naoto selalu dibully dan diganggu oleh para cabe-cabean Tobrut ini, tapi Naoto sama sekali tidak pernah melupakan kewajibannya untuk terus melukis dan berusaha untuk memberikan yang terbaik guna eskul seninya tersebut. Wah, mendengar omongan Nagatoro, di sini Sana pun ingin membuktikan lah ya apa emang betul tekad Naoto untuk mengurus klub seni ini benar-benar serius dengan cara Sana akan menentang Naoto untuk membuat pameran terpisah dengan dirinya. Yang mana nantinya para murid sendirilah ya teman-teman yang akan menentukan pameran siapa nih yang paling bagus, apakah Naoto ataukah Sana. Dan jika Naoto berhasil menang melawan Sana dalam pameran nanti, maka Sana janji tidak akan membubarkan eskul seni. に勝つなんてそんなの。上等じゃないっすか。やってやりましょうよ先輩。 Tapi jujur Aing agak pesimis cuy jika Naoto bisa menang melawan Sana. Loh kok bisa gitu bang? Kan Naoto MC abangku pasti punya plot armor juga. Iya sih, tapi ini beda cerita bro. Jadi gini. Alasan kenapa eskul seni bisa mendapatkan ranking 6 besar eskul terbaik dari sekolah mereka adalah karena lukisan dari Sana sendiri gitu kan cuy, yang benar-benar kalau Aing ngeliatin auto diciduk admin ini mah pasti. Pokoknya lukisan Sana itu menggambarkan akan sebetapa indah dan badiknya Tobrut yang dimiliki oleh Sana. Yang tentunya para siswa dengan Ojon yang gampang berdiri seperti kalian ketika melihat ada lukisan Tobrut super jumbo seperti ini. Hehehe. Ojon siapa gitu kan yang tidak mampir. Ditambah karena ketakutan dan kepesimisan Naoto yang tahu bahwa kali ini dirinya akan melawan sang ketua eskul super jumbo, di sini Naoto ini benar-benar ya udah pasrah dan tidak memiliki semangat juang sama sekali lah bro. Meskipun Nagatoro sudah berulang kali meyakinkan Naoto bahwa mereka pasti bisa kok. Plus Nagatoro juga mensupport Naoto dengan cara Nagatoro yang siap menjadi model lukisan Naoto hanya dengan menggunakan baju renang, cosplay, Neko-chan, bahkan
hanya menggunakan selai handuk saja. Tapi itu semua sama sekali tidak bisa membuat Naoto yakin bahwa dirinya bisa menang melawan Sana atau Brute. Wah, Nagatoro yang melihat Naoto ini sama sekali tidak memiliki semangat juang tentu merasa bete dong ya. Yang oleh karena itu, そんな部長言うならもう部長モデルにしたらいいじゃないっすか。 namun ya mau apa coba teman-teman yang kita harapkan dari si wibu ini. Tapi ketika Naoto kembali melukis benda mati seperti sebelum-sebelumnya, tiba-tiba saja つまらん絵を描いているな。部長 Tiba-tiba saja Sana menghampiri Naoto dengan menggunakan selai handuk aja. Boy, apakah Sana ingin ikut-ikutan menggenjot wibu kita juga? Baba Boy. Ya, Aing berharap seperti itu juga sih. Tapi sayangnya bukan itu maksud dan tujuan Sana datang menemui Naoto. Melainkan di sini Sana ingin memberi wejangan kepada Naoto mengenai makna dari sebuah seni. Jadi seni itu... Ledakan kan bang? Otong kau terbang ke isekai cuy. Ya bukan dong, melainkan makna dari seni itu adalah cinta. Cinta yang tulus, indah, halus, dan besar. Maksud Aing itu cinta yang bisa kita ekspresikan ke dalam sebuah lukisan. Jadi jika Naoto ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam lukisannya tersebut, maka ekspresikanlah cinta Naoto. Wah, mendengar hal itu tentu dong seketika mengingatkan Naoto kepada Nagatoro yang saat ini lagi ngambek sama ayangnya. Namun karena sekarang Naoto mulai sadar bahwa perasaan yang kini ia rasakan adalah perasaan cintanya kepada Nagatoro, maka di sini Naoto pun sekali lagi memohon dan membujuk Nagatoro untuk mau menjadi model lukisannya tersebut. Ya meskipun pada awalnya Nagatoro ini ya malu-malu kucing ya teman-teman, tapi karena Naoto benar-benar ingin melukis Nagatoro sebagai bentuk perwujudan cintanya terhadap si cabe-cabean ireng ini, maka 俺にはいつもの長瀞が一番魅力的だから。Iya, pada akhirnya perselisihan mereka berdua pun berhasil diselesaikan dengan senyuman manis dari Nagatoro. Dan tak lupa armor sucinya yang nyepak dong. Hai. Baba Boy. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan hari festival pun tiba. Dan kita juga diperlihatkan hasil lukisan Naoto yang sudah selesai dong ya, dengan menunjukkan beberapa kekawayan Nagatoro. Ya meskipun di sini Nagatoro sempat terkena mental brutal sih ketika mereka semua mengintip hasil lukisan dari Sana atau Brute. Nah, pada awalnya sih pertarungan Naoto melawan Sana atau Brute nampak seimbang ya teman-teman. Tapi karena di sini Nagatoro dan para cabe-cabean yang menggunakan kostum cosplay Neko untuk menarik perhatian pengunjung dan melakukan tarian ini, sungguh terlihat sangat bahagia sekali bukan Nagatoro di sini. Ditambah karena lukisan Sana atau Brute ini terlalu brutal sampai harus terceduk admin, maka bisa dibilang untuk pertarungan kali ini Naoto lah yang menjadi pemenangnya. Dan jika ada pemenang yang mendapatkan imbalan, tentu dong pastinya ada pihak yang kalah yang harus mendapatkan hukuman. Nah, jadi hukuman untuk Sana itu adalah 長瀞か、何か忘れ物でもしたか。なんですかその格好。長瀞か、何か忘れ物でもしたか。 Ulala, make baju bunny girl begini abangku. Mana ada acara mau ganti-ganti baju di hadapan MC Wibu kita lagi. Tapi baru aja Sana ini mau melepaskan segel Tobrutnya tersebut, tiba-tiba saja muncul lagi tukang Nagatoro yang menghentikan adegan Wena Pole Iki. Tapi ya, kemenangan mereka berdua yang berhasil menang melawan Sana Tobrut yang sangat berbahaya ini pun sekaligus juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul. Kalian pernah nggak sih jadian sama orang yang dulunya membuli kalian?